Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana hari ini kabarmu? Baik. Baik. Oke, sebelum belajar, silakan untuk berdoa dipimpin oleh KM-nya, ketua kelasnya. Siap duduk berdoa. Itu. Sebelum melanjutkan pembelajaran, kita absen dulu ya. Hah? Ya, absennya buah boleh. Sebutkan nama buah ya. Akmal, Dede, Depis, Dimas, Paris. Hadir semua ya. Oke, sebelum melanjutkan, silakan Suci ke depan dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi dijen dulu. Sini aja di sini. Nah, silakan komando. Mari kita menaikkan lagu Indonesia bersama. Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Terima kasih. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar hari ini muridku? Baik. Sehat, semangat, ceria, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah pada sehat, bisa hadir hari ini belajar seperti biasa. Pelajaran hari ini pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa minggu kemarin? Yaitu tentang tentang surat. Nah, hari ini kita sedikit mengulang tentang unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Kamu sering membaca sebuah cerita? Sering kan? Sering. Nah, di dalam cerita pasti akan ada sebuah unsur intrinsik. Di cerita yang kamu baca ada tokoh? Ada alurnya? Ada wataknya? Tahu kan wataknya? Tahu ya. Nah, setiap orang pasti punya watak sendiri. Seperti Rizky, dia punya watak, dia sendiri. Wataknya Rizky baik. Seperti Dede baik. Ada yang wataknya sombong, ada juga yang angkuh, kan seperti itu ya. Ada juga yang setiap harinya suka jaya sama orang lain. Itu watak juga ya, setiap hari jaya ya. Itu watak itu bisa dirubah, bisa, asal kita ada kemauan, ada niat. Nah, di sini ada yang suka wataknya jelek, ada nggak? Baik semua ya, baik semua. Suka menolong? Suka menolong? Suka. Nah, hari ini kita belajar tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik. Apa saja yang ada di unsur intrinsik?
Yang pertama apa? Tema dulu ya. Sebuah cerita pasti akan membuat sebuah tema. Tema itu apa? Ide pokok atau gagasan utama. Sebuah cerita pasti akan membuat sebuah tema dulu. Beda dengan judul. Kalau sudah ada tema, sudah ada cerita, bisa membuat judul, boleh. Kalau judul bisa dibuat di awal, di tengah, di akhir, boleh. Tapi tema itu adalah sebelum membuat cerita. Contoh, kamu membuat sebuah cerita tentang kebanjiran. Berarti temanya tentang banjir. Ceritanya pokoknya kebanjir di mana? Di longsor. Sekarang sedang ada longsor di mana? Di Aceh. Berarti kamu temanya longsor. Ceritakan tentang isinya di dalamnya tentang Aceh yang longsor. Berarti temanya yaitu apa? Ataupun bukan longsor juga boleh. Apa? Bukan banjir, tapi apa? Gempa bumi boleh. Gempa bumi. Ataupun temanya alam menjerit. Gempa. Oh iya, gempa bumi. Dihapus ya. Gempa bumi, alam menjerit. Boleh ya. Alam sedang menjerit temanya. Atau alam marah. Alam marah. Mengakibatkan banyak yang meninggal, mengakibatkan longsor, mengakibatkan apa lagi? Banjir. Alam sedang marah. Nah, itu temanya. Membuat tema. Nah, tema itu berarti apa? Ide pokok atau gagasan utama. Yang kedua apa? Alur. Alur itu disebut dengan plot ataupun apa? Jalan cerita. Yang suka kamu baca dari awal sampai akhir itu adalah sebuah cerita. Itu disebut dengan alurnya. Sebut dengan plot, ngalir, alurnya ngalur dari awal sampai akhir. Itu alur. Jadi alur itu atau disebut dengan plot itu adalah sebuah jalan cerita. Yang ketiga apa? Tokoh. Kalau tokoh itu berhubungan dengan orang. Atau artisnya, aktrisnya atau disebut dengan orang. Tokoh, ayah sabaraha tokohna, cerita yang kamu baca. Ya, kamu pernah membuat cerita? Pasti pernah membuat cerita. Ngarang ya, pasti ayah tokohan. Tokohnya pokoknya menceritakan diri sendiri, berarti tokohnya aku. Tokoh aku menceritakan diri sendiri. Yang keempat apa? Watak. Watak adalah sifat. Sifat siapa? Sifat si tokoh. Tokoh itu kan mempunyai sifatnya masing-masing. Ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya buruk, jahat, kan gitu kan ya. Itu tokoh itu disebut dengan watak. Yang kelima apa? Sudut pandang ya. Sudut pandang. Yang keenam adalah pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Sudut pandang, ini sudut pandang orang keberapa? Momen menceritakan aku berarti sudut pandang orang pertama. Kalau menceritakan orang lain sudut pandang orang ketiga. Tidak ada yang kedua ya. Sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Kalau menceritakan cerita diri sendiri itu sudut pandang orang pertama. Kalau menceritakan orang lain itu sudut pandang orang ketiga ya. Ini adalah unsur
Intrinsik. Unsur intrinsik itu sebut dengan unsur intrinsik itu unsur apa? In itu masuk. In itu masuk. Sok aya di hotel gini in. Ya, itu masuk. Kalau keluar out. Ya. X kena atau X nya X ya X. Nah ini in berarti unsur udah masuk ya mah ke dalam, berarti unsur dalam, unsur yang ada di sebuah cerita, unsur dalamnya. Beda dengan unsur ekstrinsik. Kalau intrinsik adalah unsur luar, yaitu tentang apa? Kalau unsur luar tentang biografi si pengarang, tentang nama si pengarangnya, tentang lahir si pengarang, tentang asal dari mana si pengarang. Nah, itu unsur ekstrinsik. Sedangkan sekarang kita belajar tentang unsur intrinsik, yaitu unsur dalam. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan, mengerti nggak ini? Berarti unsur intrinsik itu minimal kita tahu dulu ada 6. Yang pertama apa? Tema. Yang kedua alur. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam pesan. Sudah ditulis? Oke, kalau sudah ditulis kita lihat buku paketnya sudah siap? Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita lihat. Mau dihapus atau belum? Nanti. Nah, kita lihat di sini ada sebuah cerita, di buku juga ada. Kita baca ceritanya, Aku Anak Indonesia. Ya. Di sini juga ada di Google cerita Aku Anak Indonesia. Kita tulis Aku Anak Indonesia. Aku Anak Indonesia. Nah, silakan baca dulu Aku Anak Indonesia. Kita baca sama-sama aja ya. Sok. Dari mulai sini. Boleh dari sini, boleh dari sana. Baca. Siapa? Sela. Tarik. Ini adalah hari pertama Oke, sudah ya. Judulnya apa? Aku Anak Indonesia. Oke, Aku Anak Indonesia. Cerita Aku Anak Indonesia. Satu orang anak baru yang datang ke Indonesia. Asalnya dari mana? Hah? Dari Jepang, dari Kyoto. Dia datang ke Indonesia, pindah sekolahnya karena apa? Karena orang tuanya kerjanya pindah. Dia menjadi murid baru di sekolah sekarang. Sekolah apa? SDN Negeri Gaharu. Nah, dia adalah tadinya malu-malu, tetapi karena apa? Belum berkenalan, belum bisa bersosialisasi dengan temannya. Setelah kenalan oleh gurunya, dikenalkan, dia lama kelamaan bisa kenal dengan orang
lain. Nah, tadi unsur fisik yang pertama apa? Tema. Apa tema dari cerita Aku Anak Indonesia? Aku Anak Indonesia itu apa? Judul. Nah, apa temanya? Temanya apa? Hah? Temanya? Ke depan. Tulis. Ayo. Apa-apa. Belajar menulis di papan tulis. M-nya gede, kecil tuh. Ageng, M Ageng katanya. Oke. Tepuk tangan dong. Ah. Ada yang lain? Tema murid baru, boleh. Apa lagi? Hah? Pindah sekolah, boleh. Ya. Apa lagi? Sekolah baru, ya boleh. Ya, apa lagi? Teman-teman baru, teman baruku, ya boleh. Teman baruku, boleh. Ya. Apalagi? Hah? Nah, ini bisa menjadi sebuah tema. Walaupun judulnya apa tadi? Aku Anak Indonesia. Lanjut ke tokoh dulu. Alur. Alur adalah sebuah cerita. Kalau cerita harus tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Siapa yang pindah? Hana. Pindah dari mana anak? Seorang. Nah, ceritanya seorang anak dari Tokyo pindah sekolah ke Indonesia. Asalnya dia anak Indonesia karena dia ikut dengan ayahnya, kerjanya pindah ke Indonesia, maka dia pun ikut ke Indonesia dan sekolah dia menjadi anak Indonesia. Sekolahnya berbaur dengan Indonesia walaupun dia tidak bisa berbahasa Indonesia karena terbiasanya bahasa apa? Jepang. Yang ketiga apa? Tokoh. Cung ke depan, sahat tokohna. Ayo ke depan. Satu orang. Tokohnya apa aja dulu? Satu dulu nggak apa-apa. Saya ingat cuma satu, boleh tulis. Saya ingatnya cuma satu lagi, boleh tulis, boleh. Oke, yang lain siapa lagi? Oh. Warija. Yang lain. Sok. Siapa lagi? Agni. Yang lain. Ada lagi. Oh, belajar menulis. Salim. Salim mana tuh? Salim. Salim yang lain. Junen. Oh, Juna. Yang lain. So. Bayu. Bu. Ibu gitu, pakai I. B-nya kecil. B-nya kecil. Hapus. Nah. Tadi. Dia. Nah, so, udah. Ibu. Lanjut, ada lagi? Oh. Banyak tokohnya berarti ya? Oh. Ada lagi? Masih ada? Tulis lagi ke depan, ayo. Sudah? Ada lagi? Ayo. Jangan apa-apa ke depan, ayo.
Ada lagi? Masih ada tokohnya? Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang ada di cerita Aku Anak Indonesia. Ada Hana, Pak Rijal, Agni, Salim, Juna, Ibu, Pertiwi, Naomi, Melodi ya? Melodi. Nah, dari semua tokoh yang kamu tulis di depan, apakah tokoh utamanya siapa? Hana. Kenapa disebut tokoh utama? Karena pemeran yang paling dominan dia ini adalah Hana. Berarti ini cerita si Hana. Nah, wataknya. Nah, sekarang tinggal watak. Wataknya langsung ke sini ya. Watak Pak Rijal, watak Agni, watak Salim, watak Juna, watak Ibu Pertiwi, watak Naomi, watak Melodi. Ayo ke depan lagi, silakan. Harus coba ke depan semuanya. Ayo. Yang sudah juga nggak apa-apa, boleh ke depan lagi. Ayo. Silakan. Ayo, watak Hana gimana? Ayo ke depan. Ayo, sok. Ke depan, tulis. Oke, anak-anak, hari ini lanjut ke LKPD. Nah, LKPD-nya saya berbagi layar dari laptop saya. LKPD harus kamu kerjakan. Soalnya ada di sini. Yang pertama, soalnya tetap ceritanya adalah Aku Anak Indonesia yang tadi kamu baca. Yang pertama, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Apa yang sedang ia rasakan di awal cerita? Jelaskan mengapa ia merasakan hal itu. Ya, berarti ceritanya kekhawatiran yang dirasakan tokoh utama akhirnya tidak terbukti. Tokoh utamanya siapa? Hana. Peristiwa apa yang menunjukkan bahwa teman-teman barunya menerima kehadiran dengan baik? Nah, gampang kan? Menurutmu apa peran Ibu Pertiwi dalam membantu Hana mengatasi rasa cemasnya? 4. Jika kamu berada di posisi teman sekelas Hana, apa yang akan kamu lakukan untuk membuatnya merasa diterima dan nyaman? Nah, dari cerita tersebut kita belajar tentang karakter anak Indonesia. Sebutkan minimal 3 sifat baik yang ditujukan oleh teman-teman Hana di kelas. Siap? Siap. Tulis nama di sini ya. Tulis judul ceritanya. Nama Rizky, judul cerita Aku Anak Indonesia. 1. Langsung jawaban. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lakukan dengan cepat ya. Saya tulis nama, tulis ceritanya, tuh langsung jawaban. Kita perbesar soalnya. Kita perbesar ya. Oh. Terlalu besar? Cukup? Nah, dari sini juga boleh, bisa ini ya. Semua ini boleh diperbesar dari sini. Sudah? Ayo, kalau sudah silakan kumpulkan sini. Ya. Boleh, kalau sudah kumpulkan. Ayo, yang lain. Ayo, barusan sudah dijelaskan. Ayo. Kita bahas sama-sama, lihat ke depan. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Apa yang sedang ia rasakan di awal cerita? Cemas. Jelaskan mengapa ia merasakan hal itu. Tidak percaya diri. Jangan maka ia berhenti karena tidak percaya diri. Bagus. Biasanya cemas karena takut anak-anak teman-temannya tidak menerima dia.
Dua, kelatihan yang dirasakan tokoh utama akhirnya tidak terbukti. Benar nggak? Tidak terbukti. Peristiwa apa yang menunjukkan bahwa teman-teman barunya menerima kehadiran dengan baik? Ramah. Anak-anaknya ramah tamah, hah? Perhatian, baik hati. Makanya dia dengan kehadirannya dia diterima. Begitu senang Hana dapat teman baru yang baik. Tiga, menurutmu apa peran peristiwa dalam membantu anak peran Ibu Pertiwi dalam membantu anak mengatasi rasa cemasnya? Menenangkan Hana agar tidak cemas, supaya Hana percaya diri ya. Nah, Ibu Hana menenangkan Hana, jangan cemas, Ibu bantu. Di kelas Hana orangnya baik, Hana harus percaya diri, dia pasti menerima Hana sebagai murid baru. Nah. 4, jika kamu berada di posisi teman sekelas Hana, apa yang kamu lakukan untuk membuatnya merasa diterima dan nyaman? Hah? Tidak apa? Tidak mengolok-olok, terus? Tidak jahat, terus? Menerima dengan Hana dengan baik, ya. Memberikan senyuman, kan banyak ya supaya Hana apa? Hana tidak cemas. 5, dari cerita tersebut kita belajar tentang karakter anak Indonesia. Sebutkan minimal 3 sifat baik yang ditunjukkan oleh teman-teman Hana di kelas. Pemberani, ramah, lembut. Ini yang ditunjukkan oleh teman-teman Hana, ya Ma. Yang ditunjukkan oleh teman-teman Hana, bagaimana? Suka mencari perhatian. Satu, ada yang suka mencari perhatian. Terus, kan cerita tersebut kita belajar tentang karakter anak Indonesia. Sebutkan minimal 3 sifat baik yang ditunjukkan oleh teman-teman Hana. Teman-teman Hana, mereka sifat-sifatnya baik. Apa 3 sebutkan baik? Ramah, terus baik hati, tidak sombong, ya. Murah senyum juga, ada juga cari perhatian, ya. Dia ya. Makanya Hana yang tadinya cemas menjadi tidak cemas karena dia diterima oleh teman-temannya. Kelas 6. Ya. Kelas 6. Ya. Oke, kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini yaitu tentang apa tadi? Unsur intrinsik. Jadi unsur intrinsik ada berapa? 6. Minimal ada 6. Yang pertama tema, yang kedua yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, pesan. Yang baru kita pelajari ada berapa? 4. Yang pertama tema, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, 4. Yang belum berarti sudut pandang dengan pesan. Nah, sudut pandang pesan pembelajaran yang akan datang. Oke. Kesimpulannya berarti kamu sudah mengetahui tentang unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Gembira? Gembira. Apakah dengan pembelajaran hari ini pakai digitalisasi, pakai layar digitalisasi, menyenangkan pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Oke, cukupkan sekian saja. Ya, mudah-mudahan kalian baik, sehat. Silakan hari ini istirahat dulu. Sebelum istirahat, silakan berdoa dulu, dan sebelum itu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung aja lah istirahat. Silakan istirahat.